Halo? Iya, halo. Ya. Itu Ya, pertanyaan saya tadi, Tuhannya siapa gitu. Tuhannya Kristen, Bang. Oh, terlalu maju kau mengatakan seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya ya banyak kali, satu Bible itu dalilnya. Satu Bibel. Iya. Jadi itulah kebobrokanmu. Kok bobrok pula, kawan. Bobrok lah. Karena di situ Jadi palsu Tuhan Kristen di Bibel. jadi yang jadi manusia itu Tuhan rupanya yang dikandung sama manusia. Ya Tuhan lah. Jadi siapa? Nah, itu palsu. Oh, itu kan Tuhan itu maha menghidupkan, maha mematikan. Kok dia dihidupkan? daripada Tuhan. Bukan daripada kan kita berbicara mengenai Tuhan palsu. Gimana sih ya saudara ini? Jangan dimut. Ketika Daripada Tuhanmu istrinya banyak. Itu malasa. Lam yalid wa lam yulad. Tuhanku tidak beranak, tidak diperanakkan. Berarti tidak ada istrinya. Lah Tuhanmu telah lahir juru selamat di kota Daud, Yesus. Tuhan kau lahir, Bang. Jangan dimut. Kita diskusi satu arah jadinya kalau kamu mut. Ya, pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Jadi aku bertanya sama kau dulu nih. Ini sama-sama kita. Pencipta langit dan bumi manusia atau bukan? Saya sebagai Islam menjawab bukan. Nah, Anda menjawab sebagai Kristen menjawab apa? Tuhan. Pencipta langit dan bumi jelas itu Tuhan. Ya kan aku bilang tadi pertanyaan. Tapi bukan itu pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Karena di dalam itu kan mulai menutupi kepalsuan. Kamu paksa aku menjawab. Tabir kepalsuan. Pilihan dua itu tidak ada di situ Tuhan. Pertanyaannya kepada umat Islam dan kepada umat Kristen, pencipta langit dan bumi kita ini manusia atau bukan? Saya sebagai Islam mewakili mengatakan bukan. Sebagai Kristen apa jawaban Anda? Manusia atau bukan? Kamu jangan mut. Makanya manusia atau bukan? Pencipta langit dan bumi ini manusia atau bukan? Saya jawabnya bukan. Kalau Anda? Bukan manusia. Yang dilahirkan Maria apa? Tuhan. Kucing. Kau jangan ngomong gitu kau. Mana kau menghina kau? Saya tidak menghina, saya bertanya. Yang dilahirkan Maria itu apa? Kamu bertanya, kau menjawab langsung, kau bilang kucing. Saya bertanya, apakah kucing? Anda kan mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Maka saya bertanya kepada saudara, apakah yang dilahirkan Maria itu kucing atau manusia? Saya bilang Tuhan. Dari dua pilihan yang kau buat, Oke. benar. Coba kamu tunjukkan dalilnya Maria melahirkan Tuhan. Yohanes 6 nomor 3, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Maria daging, melahirkan apa? Jadi ku tanya sama kau. Mama inilah kekurangan Kristen. Inilah kenapa kalian begitu, karena yang ada di dalam kalian itu roh jahat yang selalu menutupi kebenaran dan memplesetkan kebenaran. Teroris, bertahu kau. Yohanes, tapi penjajah siapa? Penjajah siapa? Kristen pamang. Kristen. Kristen penjajah. Berniat jahat. Tidak berniat jahat gimana pula? Kalau tidak ada kejahatan, Yesus tidak mati. Jadi Yesus itu berasal dari kejahatan. Udah nggak usah bahas ke situ. Sekarang itu maumu, itu mimpimu. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada tema.
Maria melahirkan daging atau melahirkan roh? Di antara jawaban yang kau paksa adalah aku menyatakan Tuhan. Apa jawabanmu? Maksudnya apa? Itu doktrin Tuyul, itu doktrin yang kenyataan sebenarnya Maria itu melahirkan kamu ini si apa? Juma enggak? Aku nak tanya diri saya. Kamu Juma? Iya, saya Zuma. Pantas kalau takmu tidak ada. Kenapa? Karena kamu selalu Kalau otakku tidak ada, jadi Kristen saya. Masa Maria melahirkan Tuhan? Kenapa kau mengatakan Maria melahirkan Tuhan? Karena otakmu nggak ada. Terus Juma. Yang ada di atas kepalamu itu cuman dada. Maria melahirkan jelas-jelas daging. Dibilang Tuhan. Kepala kalian juga teroris. Terus penjajah siapa? Siapa yang penjajah? Palestina Paman. Siapa yang penjajah? Teroris. Kapan kemudian Indonesia ini diteror sama umat Islam? Kapan? Udah, yang ada Nusantara ini dijajah oleh Kristen. 350 tahun Nusantara dijajah Kristen. Jangan kau bikin malu di sini, ya. Kalau tidak ada penjajah, tidak ada Kristen di Indonesia. Pahan. Oke, izin Guru, kita sapa lagi. Mungkin ada lagi Kristen yang lebih sehat dari tadi. Andre, selamat siang menjelang sore, Andre. Andre, selamat sore. Ada musik, saya turunkan ada musik. Siap, Mau Islam ataupun Kristen tetap diturunin ya kalau ada suara musik. Ini banyak yang live YouTube teman-teman, jangan ada suara musik. Lanjut Kang Dito ya, aku naikkan ya. Ya. Nick, selamat siang Nick menjelang sore Nick. Nick go. Selamat siang. Selamat siang Nick. Aduh. Kelana, selamat siang Kelana. Selamat siang Kelana. Kelana siang. Putar, aku naikkan lagi yang Kita putar-putar ya. Masih terputar-putar ya. Zak, monitor Zak, selamat siang. Selamat siang Zak. Zak, selamat siang Zak. Fendi naikin cewek yang mau syahadat masih ingat. Zak, selamat siang. Anak ketiga titik 9, selamat siang. Selamat siang, anak ketiga. Aduh. Anak ketiga. Masih muter-muter juga kah? Masih. Oh, sih udah nggak ada. Ada Black Rose tadi nih, aku naikkan coba Black Rose ya. Kayaknya beliau tuh Kristen. Yang Muslim izin jangan kirim permintaan ya teman-teman, Iya. sabar dulu ya. Biar kita naikkan teman-teman Kristen nih. Ya di bawah itu si siapa tadi bilang katanya ada yang mau syahadat itu. Apa tuh? Nggak tahu. Mana? Siapa namanya? Yang mana yang tadi? Yang ya ini Bang Galau dari tadi kirim permintaan Bang, Islam atau Kristen Bang Galau? Islam bang, Islam. Di bawah Bang, izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby di bawah ya. Jangan naik kawan-kawan Muslim. Biar diskusi kita. Izin teman-teman Muslim. Standby dulu kawan-kawan Muslim di bawah. Iya, Bunda Kiren, selamat sore Bunda Kiren. Bunda Kiren, selamat sore Bunda Kiren. Nggak nyadar dia udah di atas itu. Oke, Sukahar, monitor Sukahar. Aat, aduh, ini ada ini. Ada lagi nih.
Aku turun aja deh, kirain yang lain tadi Kristen. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kita nggak tunggu apa-apa. teman-teman Kristen. Bang Masaha, panggil aja teman-teman Kristen yuk, naik yuk, punya nyali yuk. Jangan kayak murid Yesus takut kayak gitu ya kan? Gitu kan Jiro. Nah, ini ada Dek Lufiris ini Kang Dito. Coba di ini dulu karena katanya Ya C, gimana C? Sudah mantap kali rupanya C. ya, Cek. C, kalau sudah mantap C, kirim KTP-nya C. Nggak monitor dia. Ya Mas Masih Aha. ada tamunya mungkin. Iya Mas Aha. Coba kau mau share aja ke teman-temanmu coba. Apa orang dia nggak punya teman Fandi? Masa sih nggak punya teman? Nggak punya dia. Ya temanku cuman Kang Dito, gimana? Iya cuman saya aja temennya. Ya, ayo yang Kristen Coba lah. coba di share aja. Kita harus tunjukkan jiwa pemberani seperti Yehuda. Yehudanya jangan lemah dong. Yehuda, singa Yehuda. Gempala Cordoba. Sayangnya Yehuda itu karakternya seperti keledai. Tidak seperti singa. Itu nubuatannya ada di Kejadian 49. Oh, jadi hoak ya, Bang ya? Ya baca deh di Kejadian 49 nomor 10-11. Kejadian 4. Fandi baca kok Fandi kau baca Fandi. Jadi Kejadian 49 itu Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nomor 11, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaian dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Haleluya. Jadi Kejadian 49 itu Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah wahai anak-anakku berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Jadi Yakub memanggil 12 anaknya ini, dipanggil satu-satu. Diajaklah kemudian bicara Simeon, diajaklah Lewi kemudian berbicara, kemudian diajaklah si Ruben pun juga berbicara, diajak juga kemudian Yehuda, diajak juga kemudian Benyamin, Zebulon, Isakar. Nah, diajak satu-satu. Nah, giliran Benyamin dikatakan apa? Kamu nanti kelakuanmu kayak serigala. Di nomor 27 tuh dia, si Benyamin ini. Benyamin, iya paman, nanti kamu kelakuanmu, keturunanmu itu kayak serigala. Masa sih? Bagus dong. Iya. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Jadi dia membunuh murid-muridnya juga dulu, nabi yang ada di situ. Habis itu dirampas ajarannya, lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Tuh, nubuat itu yang harus terjadi. Adakah nubuatan Paulus di dalam perjanjian lama? Ada. Di mana Bang Suma? Kejadian 9 nomor 27. Digenapi di mana? Roma 3 nomor 5. Akulah keturunan Benyamin dari Farisi. Jadi serigala sama dengan Benyamin, Benyamin sama dengan serigala. Waspadalah kepada serigala, maksudnya apa? Waspadalah kepada keturunan Benyamin. Siapa keturunan Benyamin? Pak Ulus. Makanya di data 28-nya dikatakan, itulah semua suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya Yakub kepada mereka ketika ia diberkati oleh mereka. Tiap-tiap orang diberkati dengan berkat dan diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya, Benyamin.
Iya. Perdana Menteri siapa itu Benyamin, Bang? Aku cerita aja nih Bang ya, boleh nggak? Siap. Ya. Jadi aku pernah nonton almarhum Gus Dur dulu di acara Kikeng di Metro TV. Beliau mengatakan kalau dulu Pak Harto itu punya tangan kanan dan tangan kiri, yaitu Panglima ABRI dan Pangkostrat. Jadi kalau Pak Harto memberi perintah kepada Panglima ABRI, Pangkostrat itu tidak tahu. Dan kalau Pak Harto memberi perintah ke Pangkostrat, Panglima ABRI nggak tahu. Nah, gara-gara ucapan Gus Dur ini aku jadi berpikir, jangan-jangan nabi palsu atau antikristus itu ada dua, Bang. Antikristus yang pertama mengajarkan untuk meninggal hukum Taurat dan Sunat, dan antikristus yang kedua mengajarkan kita untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Nah itu, Bang. Mati meja. Penyaliban itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Penyaliban itu hukum bagi orang yang dikutuk Tuhan. Hanya Kristen yang mengagung-agungkan penyaliban tersebut. Di dalam kitabnya orang Yahudi, yang kena hukum salib adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Al-Quran juga demikian mengatakan itu. Al-Ma'idah ayat 33. Tidak ada itu nabi kemudian dijadikan sebagai standar. Dia harus disalib, dia harus dibunuh supaya menyelamatkan umat. Enggak ada. Inti dari semuanya, penyaliban sama dengan hukuman terhadap penjahat, hukuman terhadap orang terkutuk. Itu intinya. Siapa yang mengatakan itu? Kitabnya Yahudi, kitabnya umat Islam, dan suratnya Paulus, Galatia 3 nomor 13. Hanya Kristen aja yang mau seperti siapa tadi itu? Yang turun si dompala itu? Raja siapa tadi itu? Nah, Raja Simbolon. gini, Bang. Lanjut Mas, silakan. Kalau tidak mengakui adanya penyaliban itu sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong, Bang. Sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong. Maksudnya? Karena kira-kira 2000 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu, ada firman kepada Abraham, sembelihlah anakmu. Ini kan adalah permintaan satu nyawa manusia, Bang. Dan ketika Tuhan itu berfirman, firman itu menjadi hukum. Sekarang apakah seimbang permintaan satu nyawa itu diganti dengan dengan satu binatang? Itu nggak seimbang. Artinya firman itu masih berdenyut, masih hidup. Dan itu dipenuhi oleh penyaliban Yesus. Makanya Yesus itu dikatakan anak domba Allah, karena dia adalah anak domba pengganti anaknya Ibrahim, begitu. Saudara, Kejadian 22 dan Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 menyatakan dengan seksama bahwa apa yang terjadi kepada Abraham murni bermiliar persen itu karena ujian kepada personil, oknum person Abraham tok, bukan dosa Adam. Camkan itu. Baca Kejadian 22 nomor 1 Al-Quran surah As-Saffat. Itu hanya ujian untuk satu manusia mulia, yaitu Abraham, untuk diuji kesabaran dan keikhlasannya. Tidak ada dosa waris, dosa mawari. Gak ada. Dosa waris itu hanya buatan Paulus, karangan Paulus demi untuk melanggengkan dosa-dosa dia, untuk melanjutkan misi iblis di Ganbi Eden. Itu jelas itu. Jadi penyaliban terhadap Yesus tak ada hubungannya dengan kurban hewan. Yang ada di dalam Al-Quran justru wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiya nafsah. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang perbodoh diri sendiri, membenci kurban hewan, membenci ajaran tauhid, membenci sunat kulub. Itu adalah orang yang membahlulkan diri. Jelas itu. Maka dikatakan Nabi Ibrahim diuji, diminta
Ini anak berpuluh tahun beliau minta, ya Rab, ya Rab, ya Tuhanku, Tuhan pencipta alam semesta yang maha kaya, cobalah kau berikan aku satu orang anak saja. Berikan aku anak. Aku ingin ada pewaris. Siang malam beliau minta. Begitu dikasih, plak, dikasihlah satu anak tunggal. Anak satu-satunya. Terbayar sudah lukanya, terbayar sudah kesedihannya. Dikasih anak, kegembiraannya memuncak sampai langit ketujuh. Tiba-tiba belum puas merasakan nikmatnya punya anak, diminta untuk dikorbankan. Itu baru ujian kesabaran. Maka ketika dia mengiyakan dan anaknya pun mengiyakan, silakan wahai ayah, jangankan nyawaku, apapun yang Tuhanmu minta serahkan, aku ikhlas. Anak dan ayah satu paket. Apa yang terjadi? Ayah dengan keikhlasan, anak dengan kesabaran. Mau digorok lehernya, diganti dengan binatang. Ada di situ hubungannya dengan dosa waris? Tak ada, Cak Ayu. Apa pula dosa waris mau disisipkan di situ? Nggak laku. Jualan barat itu nggak laku. Ya, itu hanya ujian kesabaran aja. Tak ada hubungannya. Baca Kejadian 22 sampai selesai. Tidak akan pernah Anda temukan ada hubungannya dengan dosa waris itu, nggak ada. Jadi ketika kemudian Tuhan memerintahkan mempersembahkan manusia hanya sebagai ujian, rupa-rupanya persembahan besar yang Tuhan inginkan itu hewan. Jadi Tuhan memberikan kemudian kurban hewan, manusia diganti hewan, itu Tuhan. Manusia yang harusnya dikurban diganti oleh Tuhan menjadi hewan. Kalau iblis yang tadinya hewan diganti sama si iblis menjadi manusia. Kebalikan. Tuhannya menginginkan hewan. Mới được cô ạ. Buồn lắm. À, tận trái tim a á. Phải. Úi ảo giọt. Trời ơi. Chớt mẹ tắc nhầm. Thằng Universe nó cũng có nhạc Á. Nhạc gì? Bữa anh nhớ có cái gì mà cứ úi úi úi. Có. Em thích em cài lại được mà, nhưng mà em đang sửa thành cái điệu cười ấy.
7 nggak ada salib. Nah itu. Ya gitu ya, Gumasa yang itu kali ya. Lanjut Kang Chan. Ya, alhamdulillah, makasih ya. Terima kasih Bapak Gumasak karena Anda sedikit banyak ya. Saya kira sedikit tapi punya kualitas. Kualitas Anda bagus. Anda telah berterus terang terkait kekristenan. Di tengah-tengah banyak orang-orang yang hipokrit, mengatakan itu Tuhan, tapi di waktu yang bersamaan tidak meyakini, tidak mengatakan itu manusia. Kalau dia manusia antropos Kristus, Yesus manusia, Yesus Kristus. Tapi Pak Gumasak memberanikan diri, maju ke depan, mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia. Alhamdulillah. Dan Yesus sebagai manusia pejabat surga. Cuman sayang dia mengundurkan diri. udah nggak menjabat lagi karena tuntutan. Jika semuanya sudah ditaklukkan oleh dia, maka konsekuensinya dia menaklukkan dirinya sendiri. Nah, dia harus menaklukkan diri sendiri. Ya, mohon izin dulu Kang San. Bang Rayalam, monitor Bang Rayalam. Monitor Abang. Abangku Muslim. Assalamualaikum. Kristen. Selamat sore. Abang. Buka Bang, mute-nya. Bang Rayalam monitor. Kristen sombong ya, Tuhannya manusia. Iya. Bang Rayalam monitor. Saya sambut sekali lagi ya, kalau enggak mohon maaf, saya turunkan ya. Udah diturun. Ya, buat teman-teman yang di bawah, kencengin tab-tabnya ya, kencengin tab-tabnya ya, silakan kencengin tab-tabnya. Dan buat teman-teman Karisteng silakan yang mau berdiskusi. Jadi bingung saya seorang Tuhan, dia kan ngomong seorang Allah ya. Mohon maaf. Seorang Tuhan. Seorang itu manusia. Berarti antara manusia dan Tuhan. Oh. Itu tadi manusia yang paling Tuhan, ya kan? Jadi sampaikan oleh Gumasa itu manusia yang paling Tuhan tadi kan gitu. Coba terus gimana? Ini kan pejabat ini diangkat oleh Bapak. Nah, sekarang Bapak yang memilih Bapak ini siapa ya? Kan presiden dipilih kan? Bener kan? Kang Chan? Bapaknya kan orang tadi manusia. Coba Bapaknya manusia. Gumasa kalau jawab di typingan aja Gumasa itu bawah, Gumasa minta permintaan. Gini Gumasa, siapakah yang memilih Bapak? Maksudnya pilihan ini siapa? Kalau di sorga ada toilet nggak ya? Nah, ini ada bos apa nih? Iya, selamat. Iya. Ya, selamat malam. Dikecilin Bang suaranya Bang. Iya malam. Iya, apa nih bahas nih? Pak Bos nih apa agamanya, Islam atau Kristen? Ya Kristen dong. Ya. Pak bisa dikecilin nggak echonya itu Pak? Kenapa ya dengan echo saya? Oh udah. Ini apa namanya telinganya sakit, kegedean. Iya Bang. Iya. Bapak baru ya soundcardnya ya? Pak baru pakai soundcard? Udah lama bro. Coba diturunkan echonya. Echonya turun. Kenceng banget. Kenceng banget. Ya tapi kan nggak. Volumenya diturunin. Seimbang ya maju. Kenceng. Enggak, perasaan paling punya echo aja kecilin, masuk sedikit gitu. Udah dikecilin. Echo, nah, ada. Dikit lagi. Dikit lagi. Udah kok. Udah. Apa nih mau dibahas? Oke, silakan Pak. Apa yang mau dibahas? Oke. Gue cuman penasaran, bukan penasaran lah ya. Gue pengen tahu Muhammad itu manusia atau bukan? Dua arah ya. Oke ya, dua arah ya. Iya, Oke. Muhammad itu manusia atau bukan? Kenapa di dalam Al-Quran mamanya Muhammad tidak dituliskan
dan kisahnya pun tidak ada. Ada apa dengan Allah kepada Muhammad, sedangkan Isa itu dituliskan Maryam, ada surat Maryam lagi. Nah gitu, kenapa Muhammad yang katanya penting bagi Islam, yang dituju benar kebenaran dia manusia atau tidak, harus dibuktikan dengan dia dilahirkan oleh seorang wanita. Kenapa Allah? Panjang sekali pertanyaannya. Hanya apa tadi? Jawablah. Nah gitu dong, satu-satu. Nabi Muhammad adalah maksud Anda ini gitu merumuskan ya. pertanyaan. Iya, Pertanyaannya di apa? Al-Quran tidak Merumuskan tertulis. pertanyaannya aja bingung. Pertanyaan saya, Pertanyaannya apa? kenapa Allah tidak menuliskan mamanya Muhammad? Santai Bang, kenal dong Bang, baru itu aja. Bang, santai. Pertanyaannya adalah kenapa? Bang, pertanyaan diulang. Kenapa? Ayo saya bantu. Sinyal lo dulu Kenapa apa betulin, tadi? sinyal lo putus-putus. Kenapa apa? Aduh, sinyal lo Tadi tulis dulu Kancan tutup dulu. Tutup dulu itunya. bentar. Nah ya. Nah, Oke. jangan Sekarang magic udah bagus terus, lu sekarang. gak bakal Baik. menang sama Iya Jumat. kan, karena Ya, lo juga kita nggak udah pernah kaya. open camp, Ya, karena ya. nggak mau open camp. Oke, pertanyaannya apa? Kenapa Muhammad Pertanyaannya namanya apa? tidak tertulis di dalam Al-Quran? Ada Nabi Muhammadur Rasulullah. Mamanya namanya kau bersuara saja nggak jelas. Di surat Pertanyaanmu berapa apa? mamanya Muhammad tertulis? Kau jangan ngaco-ngaco, Chan. Anda ini buat pertanyaan aja kebingungan sendiri, gimana Lah saudaraku? kok gue bingung, Chan? Lu Pasti nggak bisa jawab, bilang. Pasti Kristen ya? Pasti Kristen Yang ya? saya tanyakan, kenapa nama Mama Muhammad jika Oh, udah dia beda lagi. manusia, kenapa Tadi- tidak dituliskan? Tadi di mana? Tadi di surat apa? Sekarang kenapa? Pertanyaan apa? Pertanyaan itu. Mamanya Muhammad, kamu jangan lari. Ya, Mamanya ini Kristen, Muhammad kenapa tidak dituliskan di dalam Al-Quran? Baik, saya ulang pertanyaan ya. Kenapa ibunya Nabi Muhammad tidak dituliskan dalam Al-Quran? Begitu? Begitu pertanyaannya? Ya lu jawab. Lu jawab. Woi, Lu jawab. Kuping lo conge ya? pertanyaannya begitu. Lu anak haram. Sorry orang pura-pura. Penonton di bawah menjawab tadi Fatima. Saya jawab. Dengerin. Oke. Quran itu dia hudan linas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelas dari petunjuk itu dan pembeda. Quran tidak sedang menceritakan biografi seseorang. Oh, tentu seperti dalam Bible. Silsilah Yesus saja dia menurut anggapan orang. Silsilah Yesus. Saya tanya kepadamu ya. Itu jawaban saya pertama. Saya tanya kepadamu, siapa nama mamanya Maria? Ayo jawab. Iya. Kamu itu. Siapa nama mamanya Maria? Kenapa Maryam tertulis? Kenapa Muhammad turun mamanya nggak kau. tertulis? Apa Dah, kamu? turun. Ini Kristen. Beliau ini Kristen, saudara-saudara. Nah, kalau jadi Kristen harus begini. Pertama ada gua masak, Kristen. Sekarang ada si bos itu Kristen. Coba bayangkan, kalian kekristenan hidup dengan orang-orang yang seperti ini. Apa nggak gila tuh? Dan saya curiga beliau-beliau ini adalah pendeta loh, teman-teman. Ini kecurigaan saya ya. Kecurigaan saya, beliau-beliau ini pendeta. Lalu pendeta hidup dengan narasi begini gitu, dengan pikiran begini. Ini kalian Kristen begini. Ini Kristen, bayangkan. Kalian yang masih menyimpan objektivitasnya dalam kepalanya, masih mau menundukkan diri pada orang-orang begini. Sangat gila tuh. Chan, sebenarnya ini ada tamu penggede nih. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Kang Angon. Beliau bukan tamu, beliau penasehat agung. Tamu Raja dari segala raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Kang Angon yang dari sana ya, dari timur sana ya. Dari Golgota. Silakan lanjut, Kang Chan. Sebentar Kang Chan. Jadi kalau Ya, Kang Jan ini punya utang ke saya belum bayar. Jadi dia nyindir terus, tolonglah. Maafkan loh Kang Jan. Jangan lagi dah. Iya, udah Jangan nggak usah ya. lagi. Kita damai ya. Cuma 7.777. Ya udah, saya lupakan udah. Antum jangan mikir apa-apa. Udah, saya nggak lagi. Udah saya maafkan ya.
Ikhlas ya. Ikhlas sudah. 7.000. Ya. Ya. Kalau ntar masak digoreng lagi. Bang Lian punya utang sampai berantem udah Oke, berantem lagi. tanya dulu ya, karena satu pun pertanyaan saya nggak bisa dijawab oleh si Kansan. Saya tanya lagi. Apa sih pertanyaannya? Nafsu banget ya Kang Lian. Kang Lian itu orang-orang nafsu banget ya. Muhammad kan tidak pernah mengaku manusia. Berarti kan Muhammad tidak manusia. Coba di mana Muhammad mengaku saya adalah manusia? Coba di mana tercatat? Dalam Quran dikatakan, kul, katakanlah ana, aku, basyarum mislukum, manusia seperti kalian juga. Oke, Sudah jawabannya. Muhammad, Allah itu manusia seperti kalian juga. Muhammad berserah diri, berarti dia manusia. Kalau udah berserah diri berarti manusia, Pak Gumasa. Namanya kalau berserah, apakah Muhammad berarti bukan Tuhan. Jadi manusia itu ada yang menjabat di negara di dunia, ada yang menjabat di surga, ada yang menjabat di gua gelap. Menjabat dari mana kata penjabat ini di dalam kekristenan atau di dalam Islam gitu loh? Gumasa ini Jadi gini loh, itu apa jabat? orang-orang yang menjabat di negara disapa dengan Tuhan atau yang mulia atau penguasa. Ntar dulu saya cari baju masak, santai dulu, saya kata dulu arti kata jabat. KBBI, jabat, memegang orang-orang yang menjabat di surga disebut dengan yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat penguasa atau Tuhan. Pejabat, sebentar, pejabat, pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting, unsur pimpinan. Ini nih, Pak. Unsur pimpinan melaksanakan tugasnya. Hanya pejabatlah yang berkuasa. Kalau tidak pejabat tidak mungkin berkuasa. Artinya apa? Allah yang tidak termasuk pejabat. Aduh. Jadi teman-teman yang di bawah, kalau ingin tahu siapa yang ngomongnya nggak nyambung yang ada di depan Anda ini, yang pakai warna coklat, nah terus pakai foto, beliau ini Kristen. Jadi beliau Kristen. Sebentar dulu masak, santai dulu. Kau hanya bilang pejabat, tapi gitu. Terus poinnya bahkan nggak ada poin, santai dulu. Pak Gu masak ini, saya bukan sependapat. Saya okekan lagi ya, okekan. Sebagai Kristen memang harus begini, harus menjadi seperti Pak Gu masak, harus ngadi-ngadi, harus ngada-ngada, harus mendongeng, harus pakai prasangka begitu. Jadi kalau ada Kristen-Kristen yang lain hipokrit, yang diyakini apa yang diucapkan apa, beda dengan Pak Gu masak ini dia benar. Dongengannya itu natural gitu. Harus begitu. Wa minhum ummiyun la ya'lamun alkitab. Di antara mereka ada yang tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti Alkitab. Ila amania, kecuali dongeng-dongeng. Wa minhum dan hanya prasangka. Udah dulu. Nah, itu ya. Jadi kalau ada merasa heran, kok begini-gini amat jadi orang, karena dia Kristen. Bukan berdasarkan saya nuduh enggak. Beliau mengaku. Kang Ian betul beliau mengaku Kristen tadi. Betul, ya? Paman. Betul, Kristen beliau. Alhamdulillah saudaraku, Muslim nggak seperti itu. Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abadan, tak akan tersesat kalian selamanya. Mata masak tumbihima, kalian pegang erat keduanya, pakai literatur. Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Alhamdulillah. Umat Muslim itu didesain untuk intelek. Umat Muslim. Orang Kristen didesain seperti Pak Gu masak. Ila amania, kecuali pakai dongeng-dongeng. Wa minhum illa yazunun, dan hanya pakai prasangka-prasangka. Ini saudaraku Kristen nih. Saya menghargai itu. Kang Ian, saya nggak mau protes beliau, Pak Ustadz Angon. Saya menghargai beliau. Memang beliau ketika berangan-angan, mendongeng itu, kita harus lihat. Itu dongeng-dongengnya pejabat sorga. Pejabat sorga mengundurkan diri. Jadi Sang Maha Pencipta itu adalah junjungan tertinggi bagi kami. Ya, Sang Pencipta manusia bukan. Menurut Kristen, pencipta itu manusia bukan. Itu adalah junjungan tertinggi bagi kami karena dialah manusia yang paling Kalau diskusi Anda tidak hanya bicara tapi Anda mendengarkan. Sama seperti saya juga mendengarkan Anda, saya konfirmasi ucapan Anda. Anda lakukan hal yang sama ya. Saya tanya, Sang Pencipta itu manusia atau bukan menurut Kristen?
Manusia yang paling Allah. Manusia yang paling Allah. Manusia ya, gua masa ya. Iya, manusia. Udah. Tuh, Nah, ya. lihat tuh. Tuhan menurut Kristen itu manusia atau bukan manusia? Manusia yang paling Allah ialah Tuhan Manusia. tertinggi bagi kami. Sang Maha Pencipta, Yesus berkata Yang disembah. bahwa Sang Maha Pencipta Baik, itu adalah bagus, manusia yang paling Allah. Saya 5 menit lagi teman-teman. Ya, yang disembah oleh Yesus Kristen itu berkata, manusia atau bukan manusia? Gue Masak, diperhatikan dong kalau bicara. Sang Maha Diskusi Pencipta itu adalah Baik, Gue Masak, Sang Gue Maha Masak, Pencipta hargailah itu orang adalah- yang sudah menaikkanmu. Gue Masak, hargai orang yang sudah menaikkanmu. Kita diskusi, dialog kita. Selesai dengan pertanyaan. Yang oleh orang Kristen sembah itu manusia atau bukan manusia? manusia yang bertahta di surga. Manusia. Oke. Semua orang-orang yang bertahta di surga. Yang menebus. Yang kami anggap siap. Tuhan. Baik. Yang menebus dosa orang-orang Kristen manusia atau bukan manusia? Manusia yang Allah. Manusia. Lagi keren. Manusia yang Allah. Manusia yang Allah. Manusia yang sangat ajaib. Ya. Tuhan yang manusia itu melahirkan manusia atau bukan manusia? Manusia melahirkan manusia. Jawabannya benar, manusia melahirkan manusia. Oke, lanjut. Jadi Azan. hanya Kristen yang memilih para pejabat surga atau manusia-manusia yang bertahta di surga sebagai junjungannya. Tuhan artinya junjungan. Iya, benar. Hanya Kristen, betul. Jadi Tuhannya orang Kristen junjungan adalah orang. tertinggi bagi kami ya. Jadi junjungan tertinggi bagi kami adalah Yahweh, dialah manusia yang paling Allah. Yahweh ini manusia bukan. Munasa. Yahweh ini manusia ya. Yahweh itu gelar. Yahweh itu gelar, artinya yang paling Allah. Iya, ya manusia bukan. Manusia ya sudah, gua naik itu aja. Pahami dulu artinya gelar. Sama kayak gini. Gubernur kan gelar. Gubernur itu kan manusia. Ya, sama kayak gini. Atau profesor. Profesor itu kan gelar, tapi bukan manusia. Tapi manusia yang profesor. Bukan manusia yang profesor. Allah adalah gelar. Jadi Sang Maha Pencipta itu adalah manusia yang paling Beliau ini Allah. Kristen. Dengarkanlah teman-teman Kristen. Ya, Ini beliau jadi- ini pendeta. Oke. Sebentar ya, Kancan jangan dulu ditutup. Kumasa, saya nanya, di dalam jabatan di dalam surga itu pejabat-pejabat ya, jadi kan para pejabat di surga itu ada yang korup nggak? Ya namanya surga itu kan di sana kan sudah suci. Hanya pejabat surga lah yang dianggap sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia dan sangat-sangat berkuasa. Ada yang korup nggak? Gue nanya ada nggak ada, bilang Namanya nggak sangat ada. suci. Kayak mana nih kau otakmu sengklek? Kenapa harus marah? Gue nanya itu gitu loh. Enggak, coba di surga lah hanya para pejabat Oke. surga lah. Kalau otak sengklek ini, cuma saya yang tahu bahwa di surga ada pejabat. Itu sengklek dari mana itu dasarnya? Itu sengklek. Pejabat artinya yang duduk di pemerintahan. Jadi pejabat surga artinya orang-orang yang duduk di pemerintahan surga. Oh, pemerintahan surga. Surganya pejabat surga Oten itu sejajar dengan kepemerintahan ya. Jadi gambarannya, jadi Bibeli itu bercerita tentang kerajaan surga, ya. Jadi kerajaan surga di sana ada banyak pejabat surga. Setiap pejabat surga itu mereka adalah disebut Tuhan. Oke, kalau di kerajaan ini kan ada raja. Gini, ada raja, ada permaisuri, ada perdana menteri, betul ya? Pertanyaannya permaisurinya raja ini siapa? Tidak ada diceritakan di sana. Katanya kerajaan surga barusan. Kalau kerajaan gitu bicara tentang pemerintahan kerajaan. Surga belum tentu ada ratu, belum tentu. Tetapi Oke, sebentar. Oke, sebentar. Jadi pejabatnya laki-laki semua di situ. Kita nggak tahu. Ada nggak pejabat perempuan? Karena setiap pejabat surga ada perempuan dah. Ya, setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan atau pejabat surga. Iya, gue nanya pejabat surga ini ada
perempuan Berarti tidak. bisa aja ada, karena Nabi ada yang perempuan. Oh ada, siapa nabi perempuan namanya siapa? Setiap Masa- orang-orang kudus akan didudukan menjadi pejabat surga. Tapi di dalam Bible ini, yang pertama masuk surga itu adalah pesundal. Pesundal ini pejabat bukan? Jadi bedakan dulu warga surga dengan pejabat surga. Pesundal ini warga gitu ya. Jadi ya, yang lolos ke surga pasti harus sudah bersih dari dosa, ya. Itu. Iya, kata di Bible yang pertama masuk surga adalah pesundal dan pemungut cukai. Kalau logikanya gini, nggak mungkin orang berdosa masuk surga. Artinya kalau Berarti itu Bible salah dong kalau gitu. bukan, tapi logikanya mantan pesundal pun bisa masuk surga. Ya, oke, mantan pesundal sini jadi pejabat nggak di sana? Ya tidaklah. Kenapa? Ya, orang dia kan orang suci. Ya kan orang suci yang masuk surga itu orang suci kan? Bukan orang yang sudah dibebaskan dosanya, yang sudah dihapus dosanya. Oh, berarti orang yang masuk surga itu nggak suci. Ya, harus sudah bebas dosa orang, karena gini bedakan dulu Oke. dengan Jadi kalau orang yang tidak bebas dari surga, ada dari dosa, tidak masuk surga dong. orang yang bebas dosa belum tentu orang suci. Oh, bukan orang bebas, tapi masuk surga nggak itu? Ya, orang yang sudah dihapus dosanya lah yang boleh masuk surga. Oh gitu. Orang yang sudah dihapus, apakah orang yang dihapus dosanya adalah orang suci? Tidak. Nah, Jadi maksudnya gini, pengertiannya gini. Saya muter-muter kan, teman-teman silakan tangon, pusing saya. dengar gini loh, bedakan dulu dosa yang diampuni bandingkan dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Masak. Ini pikiran saya. Seseorang yang di sana menjabat, di dunia pernah menjabat loh. Sekarang kita bandingkan. Sebentar, saya belum selesai. Kita bandingkan antara Rasulullah kami dengan baginda Yesus. Saya tidak menghina Yesus ya. Yesus mau cerita kalian ketika disuruh merajam orang yang zina, dia marah ngorek-ngorek tanah. Dia nggak jadi RT RW acan loh. Sementara Nabi Muhammad yang kamu hinakan ini ternyata dia telah mampu menjadi seorang pemimpin. Pejabat yang benar-benar ditaklukin, ditaatin, ditakuti oleh musuh-musuh dan seluruh sahabat kalian. Oke. Bangun sebentar, ini ada Gahon yang mau naik. Siapa yang mau gantiannya? Saya aja ya. Ini para apa nih? Para apa nih? Monitor. Yang harus kalian tanya Saya dulu. turunkan aja dulu ya. Saya turun di bawah ya. Silakan Buga, naik Buga. Enggak, Bang Raja aja monitor Apakah nggak, Bang Muhammad Raja? dan Allah Beliau termasuk mu'alaf. pejabat surga? Oh ya, izin ya, Bang Raja. Saya bilang tadi gambaran Bang Raja ketika monitor seorang ya, nanti Bang di Raja. surga Monitor ya, Bang itu Raja. tergantung. Izin Bang Raja ya. Izin Bang Raja ya. Karena gini, Muhammad Di itu dunia, dan Allah tidak sebentar, termasuk sebentar, pejabat sebentar. surga. Sebentar. Izin Bang Raja. Di dunia yang kami paham hanya Nabi Muhammad lah yang kelak kemudian dalam sejarahnya dikatakan bahwa beliau menjabat sebagai pemimpin dunia. Hukum Tuhan, pejabat Tuhan loh ini dia. Hukum Tuhan telah mampu dilaksanakannya. Apabila ada orang yang berjidah datang ke Rasulullah, maka Rasul memberikan hukuman sesuai hukum Tuhan. Ini pejabat Tuhan loh ini. Dia menerapkan hukum Tuhan, yang zina dirajam ya, mencuri potong tangannya, gigi ganti gigi mata. Ini Allah itu tidak termasuk Tuhan sebagai kami, kawan. Oke. Saya bilang tadi di dunia Karena dia ini nggak ada termasuk pejabat surga. Hanya para Seseorang pejabat yang di dunia surganya menjadi yang kami pejabat. anggap sebagai junjungan. Baik, di dunia sebentar. menjadi pejabat, maka di akhirat kelak apalagi ini ajaran perintah dari Tuhannya dari Allah. Bangun, sebentar. Sebentar dulu Guru Daya, sebentar dulu Mas. Sebentar Bangun. Kita sapa dulu. Ini ada kita benar nggak logahannya? Luga. Bang Luga. Selamat siang. Oh benar suaranya. Coba suaranya dinyanyikan dulu. Selamat sore. Luga. Selamat sore. Tiup dulu trompetnya. Sudah, ini gua ngomong sore. Diam dulu gak? Lanjut dulu. Silakan Bang Angon. Iya. Oke, Gak, gua nanya Gak. Kata si Gumasa di surga ini ada pejabat, katanya gitu loh. Surga ini ada pejabat, katanya gitu loh. Oh, di sorga itu
di sorga itu pertama ada tahta Allah Bapa, ya. betul. Yang kedua tahta dari raja segala raja. Nah, setelah itu baru 24 tua-tua. 24 tua-tua itu adalah 12 rasul dari murid Yesus. 12. Oh, udah pintar juga, udah pintar salah juga, satu Bang. dari situ. 24 tua-tua itu. Pintar juga, Bang. Kok udah pintar, orang gue jauh lebih pintar dari lo. Ya, silakan. Nah, jadi nggak ada pejabat surga ya yang disebut surga. Kalau sudah bertahta berarti pejabat, kawan. Kalau sudah bertahta berarti pejabat, kawan. Gini, bahasa lo itu berubah. Lo bilang bahwa Yesus itu di sorga sebagai raja. Kings, itu putus. Kalau raja ya pejabat lah. Di sorga tuh banyak, ratusan orang. Iya, tapi lo nggak bisa sebutin menteri juga pejabat, bupati juga pejabat. Lo harus jelas statusnya raja. Raja itu yang Yesus kan. Nah, Yesus kan bertahta sebagai raja segala raja. Makanya dia seorang pejabat surga. Iya. Yesus rajanya Jangan orang bilang Yahudi. pejabat, nanti disamai. Iya, bukan namanya pejabat surga, bukan Sebentar, pejabat gini loh ya. pejabat surga. Diam dulu, biarkan dia. Ini kan Lugahon dari Kristen, Gumasa dari Kristen. Makanya kita harus menjelaskan bahwa ada pejabat, dia Sumasa masih pejabat, sedangkan lu bentar gak. Gue ngejelasin Lugahon nggak ada memang. Gue percaya Lugahon. Selain lanjut gak? Gini, kalau pejabat dibilang kategori babu, ya, babunya raja. Para nabinya, nabi itu termasuk hamba-hamba, bukan seluruh para nabi itu nggak dapat singgasana di sorga. Yang dapat singgasana yaitu 12 murid Yesus dan 12 rasul akhir zaman. Nah, Allah Bapa dan anak kandungnya, anak satu-satunya itu duduk sebelah yang Maha Kuasa dan sebagai tahta raja segala raja. Nah, pertanyaannya, ada yang mau kalau dibantai dibakar lah, ya kan? Iya, jadi setiap yang bertahta di surga disebut pejabat surga. Artinya gini, Allah itu dan Muhammad pasti tidak termasuk pejabat surga. Bahwa Allah lagi sama Muhammad, gua tendang lo, masa lagi sama Muhammad. Artinya Muslim tidak mungkin masuk surga karena tidak nggak apa-apa, udah itu aja. Ada nggak pejabat? Kata lu ada pejabat, gua kan nggak percaya ada pejabat. Kan si Luka sudah menjelaskan. Gua kan ya, itu kan cuma istilahnya itu, tapi artinya memiliki Yang ada itu kewenangan Allah atau Bapa otoritas di satu. surga. Tapi artinya atau setiap Kamu yang memiliki wewenang karena atau begini, otoritas di surga disebut seluruh dengan nabi juga pejabat. surga. Iya, seluruh Jadi, nabi juga ya. pejabat, tetapi Iya, sudah melebihi makanya pejabat, namanya setiap raja. pejabat Kalau surga raja disapa dengan setiap pejabat surga disapa dengan yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat suci, atau yang sangat-sangat kuasa, atau Tuhan. Tuhan artinya kan yang sangat-sangat suci, yang sangat-sangat mulia. Jadi Tuhan itu artinya sapaan, bukan persoalan manusia tidak manusia. Jadi siapapun yang sudah duduk di surga, maka disapa dengan yang sangat-sangat mulia, atau yang sangat-sangat suci, yang sangat-sangat berkuasa. Artinya Tuhan. Itulah bedanya Tuhan dengan Tuan. Bedanya di sangat-sangatnya. Sama-sama maknanya, tapi bedanya di kualitas. Jadi Tuhan yang mulia, kalau Tuhan yang sangat-sangat mulia. Jadi gitu. Kalau Tuhan hanya saja dalam menyebut Sang Maha Pencipta itu disebutlah dia yang sangat-sangat mulia, tertinggi, atau Tuhan tertinggi. Yang sangat tertinggi atau Tuhan tertinggi. Gitu. Bapak atau Yesus? Sama Yesus Ya, lebih besar mana? gitu. Jadi Bapak lah, Bapak sama Yesus bapaknya lebih besar mana? Yesus, bapaknya Yesus lah Tuhan tertinggi, yang sangat suci tertinggi, sangat penguasa tertinggi. Karena secara fakta ya, siapapun yang Habis sudah itu, duduk di kerajaan surga, maka dia sudah jauh sangat berkuasa dibandingkan dengan para pejabat dunia. Makanya mereka disebut sangat-sangat kuasa atau Tuhan. Jadi bukan
Tuhan itu bukan persoalan manusia atau tidak manusia. Contoh, kalau saya nanti diangkat menjadi pejabat surga, maka orang-orang akan menganggap saya nanti Tuhan yang sangat mulia. Oke. Memang bisa itu masa diangkat jadi pejabat Tuhan? Pejabat surga? Ya itu kan keputusan daripada pejabat surga tertinggi, Yahweh, Sang Maha Pencipta. Kalau Lugahon udah turun naik ke surga. Yes. Lugahon udah enggak? Lu dibilangnya apa enggak? Pak Gumasak. Wah, nah, apakah bentar. Apa Lugahon ini Gumasak adalah pejabat surga juga? Ya nggak tahu, dia tahu diri. Wahwe tadi Pak Gumasak. Apa? Wahwe tadi kalau diterjemahkan apa itu? Wahwe. Itu artinya yang paling Allah dan yang paling Tuhan. Jangan. Si Gumasak. Yahweh itu artinya sifat, artinya yang itu hanya dimiliki oleh satu-satu. Bukan polos bang, nggak ada kaidah bahasanya, liar. Nah kalau Lugahon naik turun surga. Penjelasannya. Yahweh Ya, betul. artinya yang paling Allah dan yang paling Tuhan. Artinya gini, yang paling sangat ajaib atau paling dan Allah. yang paling yang Bapak paling bilang kuasa. Bapak bilang paling Allah. Kayak mananya tadi? Paling Allah. Bahasanya itu memalukan sekali. Paling sangat ajaib. Bapak bilang tadi Bahasanya paling- Nabi Muhammad sama Allah nggak ada itu. Sebentar. Tapi Sebentar bang. Allah tadi Bang Simbolon. yang paling Allah. Ada paling, jadi Yahweh artinya Sebentar biar si Lugah ngomong, silakan. Gak ngomong dulu gak. Diam dulu, Gumasak kok diem dulu dari tadi kok ngoceh. Begini kan, kalau kita mempelajari ya hasrat hatinya orang Islam ini kan ingin menyembah Allah yang merujuk kepada Bapaknya Tuhan Yesus, itu kan sebenarnya kan, makanya disebut pencipta langit dan bumi ya. Tetapi begini, kita harus tahu Allah atau Bapaknya Yesus, menurut kami itu Bapaknya Yesus tuh ada istrinya. Jadi dia tidak hidup dalam kesendirian. Dia tuh punya istri namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah lahirlah yang namanya Yesus Kristus. Gitu. Jadi kalian harus tahu itu, jangan cuma Bapaknya Yesus. Allah. Kalian perlu sekolah, perlu belajar supaya kalian tidak tersesat dan masuk neraka. Luga noise. Allah Bapa ini kayak luga itu noise kayaknya kurang pas Iya. headsetnya. Iya. Coba dibenerin dulu. Iya. Iya. Biar Gumasak tercerahkan Luga, biar tercerahkan Gumasak. Iya. Jadi kalian kan selalu Allah, Bapak. Ingat, berjuta-juta kali ngomong, tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa. Kenapa harus melalui Yesus? Yesus itu adalah anak kandung. Kalau nabi-nabi itu babu, nabi-nabi itu hamba. Tidak ada urusannya darah. Punya DNA Tuhan di dalam diri nabi. Nabi itu cuma ciptaan. Yesus itu anak kandung. Gibran itu anak kandung. Nah, gitu loh. Nah, makanya Yesus itu punya otoritas. Nggak boleh satu orang pun yang boleh. Kalau nggak melalui gua, wajar. Karena Yesus itu anak kandungnya. Nah, pertanyaannya, yang merasa lebih tinggi dari Yesus di alam semesta ini siapa? Gitu. Dia anak kandung lagi. Mamanya Roh Kudus. Ada yang merasa lebih tinggi. Kalau masih gelarnya nabi, gelarnya rasul, itu masih cipta. Begitu. Jadi ciptaan jangan membantah anak kandung itu sang pencipta, bukan ciptaan. Makanya dia bisa menebus dosa, bisa membangkitkan orang mati, dia bisa mengusir setan, dia bangkit dari bertahta di sebelah kanan Bapaknya dan datang menjadi hakim lagi. Jangan sampai nyawa lo melayang, sebentar lagi dia udah mudah. Kalau memang mau ke neraka ya silahkan.
bikin perlawanan dengan Yesus. Oke, karena gini ga, di dalam Bible-mu itu, gua serius nih ngomong. Gak usah kau narik-narik tentang kata Allah. Itu yang pertama. Lu pakai dengan agama lu sendiri. Lu mau jadi nabi berapa, tapi bukan nabi dalam Jangan pindah tema, malah kau diam dulu dong, kau diam dulu. Ya kau diam dulu, gua ngasih tahu lu dan diam dulu. Lu tahu gua kan? Gua diam dulu. Oke. Biar jangan pindah tema. Silakan Anda kekristenan di sini. Iya, jangan pindah tema dulu, kata-kata Allah. Iya, santai. Gua cuma ngingetin. Tema dulu satu-satu pembahasan. Cuman gua ngingetin lu, gak usah lu nyinggung kami. Itu lo. Iya. Pak Duga. Gua nggak nyinggung. Bentar Bang Simbolon, sebentar. Tadi Bapak mengatakan. Sekarang pembahasan. Ya oke, lu diam dulu. Tarikan dulu. Lu tahu gua kok. Yesus. Tadi kan. Sebentar Pak Simbolon, saya lagi ngomong. Supaya nggak kemana-mana gitu. Temanya kan tadi kata si Gumasa ada pejabat Tuhan di sana. Termasuk para nabi itu sebutnya pejabat Tuhan. Nabi, semua nabi. Kata si Gumasa. Salah kau menarasinya. Bukan ada pejabat Tuhan, pejabat surga. Oh ya, pejabat surga. Oke, ya. Nabi-nabi itu pejabat surga kan? Iya, makanya setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan. Ya sudah. Sebentar. Nabi palsu. Kata Lugahon, nabi itu yang ada di surga itu yang paling tinggi itu adalah 12 rasul. Betul ya, Ga ya? 12 nabi itu ya? Ya. Iya, tapi jangan bahas kata Allah ya. Gua nggak mau tema itu. Ya bukan, jangan bahas Allah, ini gua bilang dari tadi, jangan maju ke Islam gitu loh. Silakan enggak? Ya silakan, kalau bilang Bapak. Kalau dalam Kristen tuh Bapak. Ya silakan, kalau Bapak ya Bapak aja, anak Bapak. Enggak usah pakai Allah gitu loh. Nyebut Bapaknya Yesus. Bang Jan, tambahan juga mungkin boleh ya. Enggak. Ya silakan. Masalahnya Bapaknya Yesus kalian panggil Allah masalahnya. Ya, saya sepakat. Itu yang ya gua enggak. Allah nggak punya anak kok, gimana bapaknya Yesus, gimana? Gini enggak. Izin saya bicara sedikit ya. Saya kan termasuk orang yang mau. Ya kan gue udah bilang temanya satu-satu dulu. Iya, dengerin dulu saya ngomong. Mau nguatin kamu saya gak. Dengerin dulu, belajar menghormati lah. Kamu akan dihormati kalau kamu menghormati diri kamu sendiri dengan mendengarkan orang lain. Dengerin. Saya sepakat dengan kata Luga tadi. Lugu masa, kalau Anda mengaku bahwa Allah itu sesuatu yang superior, maka Anda mengakui dalam hati Anda bahwa Allah itu bagus. Yang paling Allah, malaikat paling Allah. Berarti Anda berhenti menggunakan kata Allah. Benar kata Luga tadi. Ya, karena Anda tidak di dalam hati Anda yang paling dalam mengakui bahwa Allah itu bagus. Sekarang gini, yang paling bagus, yang paling pintar. Kata bagus, pintar itu punya konotasi positif. Berarti yang paling bagus, kalimat paling bagus punya mana positif. Yang paling Allah punya mana baik, bagus dan hebat. Kata Allah dalam Islam jelas, memang Agus memang tinggi, mau Agus. Maka pergunakan kata Theos seperti yang saya sebelumnya kepada Anda. Pergunakan kata Theos Anda atau dewa, silakan. Yang paling dewa, yang paling itu tidak masalah. Tapi jangan pakai menggunakan kata Allah. Yang paling Allah nggak masuk. Manusia paling Allah nggak pakai di. Begini Bang ya. Masalah penggunaan. Jangan pakai nggak ada kata Allah lagi. Begini. Masalah yang saya bahas di sini adalah siapa Yesus dan siapa Yesus. Kalau kami menggunakan kata Allah, masa kamu jangan rusak aja berantem hal itu. Berdebat membahas kata Allah, seperti itu loh. Karena sepakat. Putuskan dalam pengadilan, jadi kita juga nggak bisa larang-larang orang. Silakan kau laporkan ke pengadilan, kau demo di depan lembaga Alkitab Indonesia, kami nggak marah kok. Tapi dari pengadilan kamu juga nggak bisa marah-marah. Karena ini kan belum ada pengadilan, enggak. Jadi pembahasan saya adalah iya enggak, tapi saya betul bukan membahas kata. Silakan pergunakan itu. Yesus itu anak kandung Allah Bapa. Dia coba bapaknya ini diajak ngomong. Gini teman-teman, dia ngomong begini. Kalau nggak suka itu silakan ke pengadilan sebentar. Jangan dipindahkan tema dulu. Kang San, mainkan Kang San. Ayo, sebentar. Kang Yan, gini, silakan. kalau di Komal ini yang berkenan ini orang yang punya Komal. Di sini dilarang untuk berkata Allah, oke? Di sini di Komal ini, kalau nggak ya suka ya keluar gitu loh.
Jelas ya? Lanjut Kang On. Ya, maksud saya gitu benar Ya, kan. saya Kalau topik kalian bahwa sedang membahas Yesus itu enggak, saya gantian ngomong. Kang Yan nyuruh saya ngomong loh. debat kusir, debat kusir. Aduh. Iya, makanya udah sekarang saya membatalkan untuk berbicara. Malas begitu. Udah Pak turun aja lah, memang kampret lo. Ya, datang-datang mau malah mengatur. Jadi gini, gue masak untuk gue masak ya. Kita udah sepakat kemarin. Dan Anda membenarkan itu. Kata yang Anda sukai itu adalah kata dewa. Yang paling dewa itu pakai. Jangan menggunakan yang paling Allah. Karena Allah di dalam Islam itu punya penilaian tersendiri. Punya penjelasan Oke, saya udah nggak tersendiri. apa-apa. Nah, sepakat ya teman-teman. Perhatikan. Jangan Ya. lagi si gue masak menggunakan kata Allah. Biar kita enak Dewa debatnya atau artinya ngobrolnya. sangat ajaib ya. Kami, dewa artinya sangat ajaib. Nah, silakan yang paling ajaib, yang paling dewa terserah deh lah. Ya. Kang San, mainkan Jadi Kang San, menurut silakan. Bibel, Kang Yan. menurut Bibel, Sang Maha Pencipta itu adalah dialah manusia Suaranya benerkan dulu. Dialah satu-satunya manusia yang paling dewa atau manusia yang paling sangat ajaib. Bagus. Ya, bagus. Bagus. Manusia. Nah. Dialah satu-satunya manusia yang paling ajaib. Ya, Yes. itulah Manusia. Bagus. manusia yang paling sangat ajaib. Karena dia yang sangat-sangat ajaib, paling sangat ajaib, sehingga dia mampu mencipta. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sama pencipta, tetapi dia tidak termasuk dewa atau tidak termasuk sangat ajaib. Sebab hanya para dewa atau para yang sangat ajaib lah yang mampu mencipta. Iya, ini Kristen, bagus, bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah semua terbongkar bahwa Kristen itu Tuhannya manusia. Yang Jadi disembah ateis manusia. artinya tidak berdoa. Ateis artinya tidak berdewa. Jadi makhluk yang tidak berdewa artinya ateis. Sip, mantap. Jadi ateis artinya tidak berdewa. Jadi kalau Aku masak ini agamanya apa tadi? Kristen. Jadi Kalau ada agama tidak berdewa, maka dia ateis. Tuhannya Kristen adalah manusia. Jadi junjungan Kristen adalah Tuhan artinya junjungan ya. Junjungan Kristen adalah Yang hanya disembah para pejabat surga. Yang disembah Kristen adalah manusia. Dia manusia yang pertama di surga. Iya. Jadi manusia yang bertahta di surga lah yang dimaksud dengan manusia-manusia yang Allah atau manusia yang Jadi dewa. manusia menyembah manusia menurut Kristen. Ya, jadi Sang Maha Pencipta itu adalah Sang Maha Pencipta Manusia. Iya, manusia. Iya, nggak usah kau ketawa dalam kebodohanmu, nggak usah kau ketawa. Saya benarkah? Jadi Sang Maha Pencipta Sang Maha Pencipta itu adalah manusia yang paling manusia yang paling dewa, manusia yang paling sangat ajaib. Dialah yang melahirkan segala hakikat semesta. Dialah yang melahirkan segala hakikat semesta. Bagus masa Dialah sumber segala sesuatu. Nggak boleh dibilang manusia Yesus berkata bahwa Sang Maha Pencipta adalah manusia yang paling Allah. Awas, jangan pakai Allah. Kamu udah lari dari Tuhan. Yesus berkata, Sang Maha Pencipta. Jadi itulah manusia yang Timiot, semenit, awas. Jadi teman-teman yang di bawah yang masih bingung, kamu kau jangan ini dimute dulu semenit, kau sudah melakukan pelanggaran. Nah, teman-teman yang di bawah, gua masak ini adalah Kristen. Kata orang Kristen, Tuhan itu manusia. Tuhan itu kata orang Kristen. Tuhan itu adalah kau dimute kalau lagi dihukum. Kalau lagi dihukum diam dulu. Kata gue masak, pencipta itu manusia.
Kata orang Kristen menyembah orang. Berdosa aku masa menyembah manusia. Iya. Allahu Akbar. Ini Tuhan kalau dalam artinya Quran itu orang bukan soal manusia dan kamu masih manusia. dihukum. Masih dihukum. Kau Tuhan sampai adalah dulu sapaan dihukum. hormat. Iya bentar dulu. Dihukum 1 menit ini Tuhan berapa sama menit lagi hormat. berapa detik lagi Iya. diam dulu itu masalah. Iya. Belum dulu. Kang Santai Jan, diam dulu, diam Setiap dulu. menyebut kata Allah dihukum ya 1 menit. Kalau 2 kali berarti 2 menit. 3 kali berarti 3 menit. Ya, yang pertama barusan 1 menit. Kali lagi bilang Allah 2 menit. Tuhan, Udah santai dulu Tuhan, masa. sapaan hormat kepada pejabat Ayo negara. masa Tuhan. gimana kalau gini kamu turun dulu. Kau ada di bawah ini karena nggak ada Kristen. Nah, sekarang ada Kristen. Udah, Silakan. ini si Indo, silakan. Kamu Manusia. dulu ya pengawas. Kamu kayaknya puas banget ya Chan. Silakan, nih ada si Indo ini. Indo ini kan Kristen ya Indo ya. Bukan Betul. gitu. Saya kan Indo, jawaban selamat Kristen. siang. Apa salah saya? Ya siang bro. Oke. Ketawanya silakan. Chan kayaknya lepas banget ya. Ya silakan. Apa yang mau dibahas? Ya kan Kristen manusia Kristen menuhankan manusia. Ngamsan ngakak saya juga ngacak Iya. kan Indo. lanjut. Iya. Tuhannya Kristen apa Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia katanya. Allah Akbar. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang tinggu masak sifatkan. Kan itu ada Bang Indo udah kencan ke Indo dulu dah. Cukup sama si Gumasa. Ya silakan. Silakan Indo. Sebentar. Indo. Sebelum kita ke Indo ini ada tamu naik. Bang Doi Waen, apa ini? Ya, selamat malam. Malam Bukan malam Bang. Mana ada malam. Selamat malam gitu. Abang nih. Sore, malam itu sore ke malam itu. Ngarang aja kau. Abang Kristen Muslim Islam Bang. Islam Kristen. Islam Kristen Muslim. Begitu ya. Islam Kristen Abang. Oh Kristen. Ya sudah, standby dulu, bentar ya, diam dulu. Satu-satu supaya nggak berantakan. Silakan, Kencan. Silakan Pak Indo. Teman-teman Kristen di Room Muslim ini kalian mendapatkan karpet merah. Kecuali kalau kalian sudah hidup ketika diskusi dengan Kancan jadi gila baru kalian. Gantian ya Chan. Nah, hari ini kalian kayaknya lepas banget ketahuannya, puas banget. Tapi saya mau kasih kalian oleh-oleh dari Lukas 6 ayat 25. Tolong dibacakan Chan. Yang ngasih oleh-oleh dirimu. Kok tiba-tiba yang suruh buka saya. Kan oleh-olehnya ada di dirimu. Iya, Aku kasih oleh-oleh ya. Tolong buka. Dasar. Ya, aku lagi nggak megang Alkitab. Di mana? Iya, Anda lah yang membukanya. Anda yang bawa oleh-oleh, Anda yang Kau tidak buka. pegang Bible. Kau tidak pegang Bible. Nah, ada di aku mana lagi ini? nggak di Aku lagi nggak di rumah. Maksudnya Ada di mana? Ada di mana ini? Ada di? Masih di bumi lah. Iya di mana? Nggak di rumah. Tengah di bumi lu mati. Nah, di mana maksudnya? Apa di luar? Kalau di rumah gitu loh. Kerjaan. Oh di kerjaan gitu simpel. Ya udah. Lukas berapa tadi? Gua baca. Lukas 6 ayat 25. 6? 25. Oke. Lukas 6:25. Kristen merepotkan lah. Kenapa apa? Oke. Nanti kalau misalkan lain-lain bacanya tolong ya, karena di TB nih saya Lukas 6 di TB. Ingat ya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis.
Maksudnya di sini apa? celakalah kamu. Jadi gue jelasin. Celakalah kamu yang tertawa karena kamu akan berduka dan menangis. Artinya kalian yang ledek-ledek, yang apa yang meledek siapa? Kepada Alkitab, suatu hari nanti kamu akan nangis. Mana ada sebentar. Ini kita luruskan di mana kita soal akhirat di Alkitab Bible di mana? Kan kalian ketawa itu yang kalian ketawain. Aku ketawain si Gumasa. Kata si Gumasa, Tuhan itu manusia. Kan gitu. Yes. Apa di Bible itu? Saya nanya ke kamu deh, Indo. Kalau apa yang dikatakan sekarang Indo, saya nanya, Anda kan lagi di kantor. Diam dulu. Saya nanya sama kamu, Tuhan itu manusia bukan? Iya, ayatnya tunjukkan biar menjawab, bro. Bukan ayatnya. Itu kada Gumasanya orang Kristen. Iya, saya tahu Gumasa orang Kristen. Nah, apa yang dikatakan Gumasak ini? Coba buka Lukas 6 ayat 5. Buka aja sendiri. Apa? Sebutin aja, udah. Enggak, Gumasak Lukas bilang 6 ayat 5. manusia. Kristen menyembah manusia tadi. Iya, makanya. Sudah, kita bukan ketahuan Bible, ketahuan si Gumasa mengatakan bahwa Tuhan itu manusia gitu loh. Manusia iya, biar dikonversan, buka aja Lukas 6 dewa ayat di atas 5. dewa manusia itu kata Gumasa. Lukas 6 ayat 5. Ayat 5. Apalagi Kang Yan, kita ini nggak baik gimana? Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia Tuhan hari Sabat. Anak manusia. Jadi gitu. Gumasa benar dong. Gumasa benar kan? Betul ya? Bahwa Tuhannya Kristen itu manusia kan? Betul kan? Berarti satu-satu yang ngomong. Ya berarti benar kan Tuhannya manusia? Iya, gantian dulu. Ya sudah, kalau iya udah lanjut Kang Chan. Jadi gini, apa yang dalam Lukas 6? Apa yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 5? Oke, apa yang dikatakan dalam Lukas ayat 5 itu kan perkataan Yesus, anak manusia adalah Tuhan, gitu ya. Jadi kelihatan di situ manusia adalah Tuhan, bisa bro. Kenapa? Gitu ya. Tapi dasarnya dengerin supaya nggak salah paham. Udah saya dengerin terima. Ya, supaya nggak salah paham. Udah saya. Iya, dengerin biar nggak salah paham kan. Juga mengakui Indo juga Kristen mengakui Tuhannya manusia. Dengerin biar makanya kalian biar nggak salah paham. Itu perkataan Yesus, ya kan. Nah, dia mengakui dia manusia. Dia mengakui dia Tuhan gitu loh. Jadi yang akademis lah dikit. Bentar jangan ketawa. Apa mau naik lagi nih? Gumasa mau naik lagi. Jangan dulu. Satu-satu. Ini sama sekelir kan. Sebentar ya, kamu diem dulu. Nih saya buka nih ya. Aduh, Kang Chan, ini kecilin dulu Kang Chan sebentar Chan. Supaya kelihatan nih. Apa ya Kang Chan? Digedein lagi. Di sini ini kan yang dia Lukas 6 kata Yesus lagi kepada mereka kan ini anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Betul? Nah, kita lihat coba bener nggak ini menurut kekristenan ya? Ada sebuah naskah. Kalau dia meyakini Tuhannya manusia nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Cuman ayat ini supaya dijelasin aja dulu. Kalian itu diam dulu. Oke, diam dulu. Kanjang. Ya diam dulu. Saya kan lagi bacakan. Yerusalem. Ada sebuah naskah di sini menambahkan pepatah. Ini pada hari itu juga dengan melihat seseorang bekerja pada hari Sabat, ia berkata kepadanya, kawan, jika engkau tahu apa yang kau kerjakan, bahagialah engkau, tetapi jika engkau tidak mengetahuinya, terkutuklah engkau dan seorang pelanggar hukum. Tetapi tambahan ini, Kancan tolong garis bawahi ayat ini ya. Tambahan ini kiranya tidak apa? Kamu data dari mana sih itu? Mana? Tidak asli. Oke, data dari mana nih? Nih. Makanya lu lihat. Nih. Gini, apa ini? Lihat. Ini iya, kita lihat titik 3.
Lihat kita titik tiga. Di sini ada apa ya? Salin ayat, bagikan panduan tafsiran. Kita klik tafsiran. Tuh. Ini Lukas. Ayatnya ini bukan untuk Kristen, untuk Yahudi nih. Nah, itu di situ. Untuk tidak Yahudi sih. bukan untuk Kristen. Oke ya, lanjut. Mana tadi ya? Lalu karena. Jadi dengerin. Bang Indo, Tuhanmu manusia. Bang Indo, Tuhanmu manusia bukan? Ayatnya ini bukan untuk Kristen, Aduh, untuk orang semua Yahudi. ngomong. Males ngadapin semua orang ngomong. Bang Indo, Tuhanmu manusia bukan? Tuhanmu Yesus itu manusia Dengerin bukan? ya. Nah, dengerin. Dalam Lukas 6 ayat 5 itu dikatakan itu perkataan yang keluar dari mulut Yesus ya. Apa katanya? Kata Yesus kepada mereka, anak manusia. Perhatikan ya, anak manusia adalah Tuhan. Pindahin dong ke komal kecil, gua nggak suka di komal gede, bisa nggak? Oke, nah dengerin. Jadi teman-teman, kalau melihat Yesus itu Tuhan ya, Yesus itu manusia ya, maka orang Kristen percaya duinatur. Jadi Tuhanmu manusia bukan? Tuhan dengan manusia. Indo. Apakah Ya, Tuhanmu kamu nggak Yesus dengar itu ya? manusia? Apakah Tuhanmu manusia? Yesus itu manusia. Nah, makanya kau diam biar saya jawab. Bang Indo, sebelum ada manusia Tuhan nggak ada. Semua ngomong. Sebelum manusia ada Tuhan ada nggak? Simbolon bisa standby dulu nggak Pak Simbolon? Sebentar Pak Simbolon, biarin aja dulu. Iya, sebentar. Saya ulang pertanyaannya, apakah Tuhanmu itu manusia? Yesus itu Tuhan dan manusia. Udah. Ya Tuhanmu. Alhamdulillah. Kang Yan. Kan Lukas 6 Muslim, ayat apakah 5 Tuhan mengatakan Kang- bunyinya Santai, begitu. santai dulu, santai. Baik. Muslim, apakah Tuhan Kang Yan manusia? Bukan. Saya bertanya Bang. Tanya Kang Anggan sana. Sekarang saya yang pertama, sekarang saya yang bertanya sama Tanya lagi. ya. Santai dulu. Apakah Tuhannya Yesus itu manusia? Bukan Yesusnya, Tuhannya Yesus manusia. Allah itu roh. Saya tidak tanya itu. Apakah Tuhannya Yesus itu manusia? Kan aku udah jawab, bro. Kamu nggak dengar ya, Chan? Kupingmu kemana sih? Manusia atau bukan manusia? Saya nggak nanya Saya udah roh. jawab, Dan saya bro. tanya apakah Tuhannya Yesus roh itu manusia Susah bukan? kuping kalau tak separuh. Roh. Kenapa sih otakmu separuh banget sih, Chan? Apakah Tuhannya pakai kupingnya? Pertanyaan saya tidak tanya Tuhannya Yesus itu roh atau bukan roh. Yang saya tanya, apakah Tuhannya Yesus itu manusia atau bukan manusia? Kalau roh berarti bukan manusia, Chan. Otakmu jalankan lah. Bukan manusia. Jadi Allah itu roh. Tuhannya Indo sebentar dulu. Tuhannya Indo manusia menurut Indo. Tuhannya Yesus bukan manusia. Berarti Indo dan Yesus menuhankan berbeda. Yesus bertuhan pada bukan manusia, Indo bertuhan pada manusia. Udah. Jadi gini ya. Dengerin. Jadi gini ya. Itu kan kamu menyimpulkan sesuatu yang tidak. Itu kan kesimpulanmu ya. Orang Kristen berpikir. Saya mengulang statementmu, Bang. Dah, Indo sekarang ini ada Doe. Indo diam dulu. Pak Doe monitor. Enggak, sekarang saya bertanya dong. Sekarang saya boleh dong bertanya. Bentar dulu. Oh Enggak, iya. gantian boleh dong bertanya. Iya, boleh boleh. dong. Nah, sekarang Doe bertanya sama sebentar lu. Indo dulu bertanya katanya. Iya. Ya. Ya, Sob. Iya. Sekarang saya bertanya. Oke, dengerin ya, Chan. Ya. Sebentar dulu Indo, sebentar dulu sabar, tahan dulu. Ini dengan Pak Dwe. Bentar, udah dikasih kesempatan. Nggak apa-apa, silakan dulu. Bang Dwe, bentar ya, sabar ya. Silakan Bang Dwe. Satu pertanyaan, silakan. Ya. Oke. Adil, Apakah Allah itu iblis? Jawab pakai data. Bukan, iblis itu diciptakan oleh Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segalanya. Maksud iblis. Selesai. Yo. Nah, ada lagi pertanyaan. Allah itu pencipta.
Buktinya Satu adalah pertanyaan, udah kan, udah dijawab kan dengan dalil. Kau diem dulu lah, udah. udah ya. Udah. Bukti dong. Silakan Bang Doen. Doen juga Anda Kristen jawab, gimana saya sih kasih lu? data, saya kasih jawab. Silakan Doen. Ya lanjut Kang Anda Chan mau sama si bertanya atau ditanya? Doen. Saya bertanya boleh. Pak Doen Kristen ya? Ringan saja. Pak Doen Kristen ya? Ringan. Pak Doen Kristen. Kristen Pak Doen Kristen. Kristen. Oh iya, Oke, silakan Pak Doen. Ringan saja buat Kancang. Kancang mengenal Allahmu tidak? Kalau Insya Allah. mengenal dengan cara bagaimana Anda mengenal Allahmu? Gimana Bang? Sorry Bang, ada tepuk tangan. Siapa yang tepuk tangan tadi? Kancang mengenal Allahmu tidak? Jikalau iya, ya tidak. Kalau iya, kau mengenal dari mana gitu. Kalau tidak kan berarti tidak perlu ada jawaban ya. Tapi kalau iya harus mengenal, mengenal Anda Allah. menjelaskan Baik. dia mengenal. Ya. Saya mengenal dijawab Allah sama dari Kancang utusan ya. Allah. Ya. Oke. Saya mengenal Allah dari utusan Allah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menceritakan terkait Allah sebagaimana dari Bani Israel dia mengenal Allah dari Yesus utusan Allah. Jadi kita mengenal Allah itu dari utusannya. Mengenalku kata Yesus mengenal Bapakku. Kata Nabi bahwa Al-Quran ini nanti menjelaskan tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Dapat dari mana Kang Chan? Dari Quran. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Dapat dari mana Kang Chan? Dari Quran. Allah itu dia al-hayyu, dia yang maha hidup. Kenal kita dia maha hidup. Dia tidak mungkin tidur di perahu. Saya tahu dari mana Kang Chan? Dari Quran. Allahu khaliqus kulli syai' tadi. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Tahu dari mana Kang Chan? Dari Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Coba. Abang mau nanya terus atau abang mau siap ditanya? Oke, Saya tergantung akan jadi kalian. Iya, nanti Anda bertanya. Sebentar. Abang, siap. Silakan. Jadi begini, jadi abang menjawab itu sesuatu yang fiktif, tidak ada bukti loh. Itu sederhana. Anda mengenal dari Muhammad juga tidak pernah melihat Allah. Allah tidak pernah berbicara kepada dia. Bagaimana kalau seseorang tidak berbicara kepada Anda langsung Anda mengenal dia? Itu. Jadi saya berkata itu cuma narasi fiktif, tapi tidak ada. Oke. Apakah Tuhannya Yesus itu fiktif atau tidak fiktif? Tuhan Yesus itu nyata. Kan di dalam Keluaran 2 ayat 6 ayat 2 bukan dikatakan Tuhan Allah Yesus, begini. Bang. Bukan dia Tuhan menyatakan Yesus. diri, Anda salah nyata dengar. enggak? Nyata kan? Saya tidak tanya Yesus. Yang saya tanya, perhatikan baik-baik perkataan saya. Saya tidak tanya Tuhan Yesus karena Yesus bukan Tuhan. Yang saya tanya Tuhannya Yesus. Apakah Tuhannya Yesus atau Yesus sebut dia dengan Bapaknya Yesus, Bapakku, Bapak itu Tuhannya Yesus itu fiktif atau tidak fiktif? Jawab. Sudah, saya jawab. Tuhannya Yesus adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang pertama. Yang kedua, muter-muter nih. saja baru Anda menanggapi ya jawaban saya ya. Yang kedua, parah lagi nih. Apa jawabanmu? Saya tanya Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus sebentar, itu bisa dilihat saya atau berkata fiktif atau tidak fiktif? iya, saya berkata Tuhannya Yesus adalah Yesus. Bapaknya Yesus adalah sebentar Kang Chan. Bapaknya Yesus adalah apa? Yesus gitu ya. Yesus. Oke, kalau gitu wanas dong. Anda wanas dong. Dengar, yang kedua. Anda wanas. Tritung. Sebentar dulu, yang kedua. Anda wanas atau Tritung gitu loh. Itu adalah Tuhan. Yesus tidak itu pernah adalah mengaku jadi Tuhan. Sang Firman. Gitu. Sang Firman Bapa, gitu. Jadi apakah Bapa fiktif? Tidak, karena di dalam Keluaran Bapa berbicara dari langit kepada bangsa Israel ketika menurunkan 10 hukum Taurat. Yang kedua, Bapa berbicara juga dari langit kepada Yesus pada saat dia berdoa. Pertanyaannya mudah, Bapak itu Yesus itu sendiri berarti wanas dia gitu Kang Chan. Lanjut Kang Chan. Bang, saya tanya Bapaknya Yesus itu fiktif atau tidak fiktif? Bapaknya Yesus. Bang. Dia berbicara, dia nyata. Itu dia hadir kan? Nah, yang kedua, Bapaknya dia Yesus menyatakan fiktif, diri lewat Bang. firman-Nya jadi Yesus. Yang ketiga, dia utus Roh Kudus tinggal di dalam kami. Nyata enggak? Nyata ya, makanya saya berkata, Anda berkata narasi itu fiktif. Tidak bisa buktikan apapun gitu loh. Baik. Apakah Bapaknya Yesus bisa dilihat? Yesus berkata,
Anda melihat aku, Anda melihat Bapa, karena aku dan Bapa satu. Karena dia adalah sang firman di dalam Saya tanya, apakah nyatakan. Iya. Apakah bapaknya Yesus bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Musa, ya Allah memperlihatkan Bapa itu memperlihatkan Iya. kemuliaan Musa di dalam Keluaran bapaknya 33 Yesus? ayat 22. Itulah Bapa memperlihatkan dirinya sehingga kita tahu bahwa hanya Allah yang benar-benar ada itu Allah orang Iya. Abraham, Ishak dan Yakub, Allah orang Kristen. Yang lain tidak ada. Makanya Bapaknya di dalam Yesaya Bapaknya Yesus bisa dilihat. Yesaya 43 sebentar terakhir ini ayat terakhir. Ayat terakhir, Yesaya 43 ayat 10 dia berkata gini, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi yang lain. Selesai. Selesai kan? Apakah bapaknya Yesus bisa dilihat Jadi atau kami tidak tidak bisa mengenal dilihat? Allah yang lain. Kami juga tidak mengerti Allah Karena- Islam karena tidak ada Allah lagi. Negaranya itu saya. Berdasarkan Negaranya Yesaya itu. 43 ayat 10. Jadi Anda mau bertanya kepada saya berkata Anda punya Allah fiktif. Nah itu ayat saya. Itu ada di Yesaya 43. Tanya yang mau tanya saya. Silakan Anda menanggapi. Semangat Doni, semangat aja. Pertanyaan saya, apakah bapaknya Yesus itu bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Bapa bisa. Musa sudah melihat sang Bapa Yotefave itu. Selesai. Tidak saya bilang Baik, tidak bisa fiktif bantu nyata. buka Allah kita nyatakan ada berwujud. Baik, bisa bantu buka Yohanes 5 nomor 37? Apakah di zaman Tolong dibuka. apakah di zaman Musa udah ada Yesus? Saya tidak bawa kitab saya di luar, Yohanes jadi pasal tolong buka. Di luar lagi alasan. Di zamannya Musa tidak ada Yesus. Sementara di luar, Anda dengar bunyi-bunyi di luar. Lagi ada di mana? Saya tidak Iya, sedang di di luar. rumah. Kalau saya Lagi di sedang Tapi Anda di luar tapi Lagi bisa di mana? panjang lebar itu jelasin gitu loh, kemana-mana muter. Gitu. Lagi ada di mana ini? Di zaman Anda kan Musa panjang ada di mana? Anda yang ajukan begini, Anda ajukan ayat, Anda baca sendiri, Anda buka ya buat orang lain. Karena Anda yang membuka dalil Ya, ya. baik, saya Oke. bacakan. Insya Allah. Oke, nah gitu dong. Oke, Bapak nggak bisa. Ya, silakan Chan, bacain aja Chan. Lagi, Anda lagi dari luar ada di mana? Nggak Ada boleh di- itu rahasia. Ayo lanjut. Maksudnya ada di sawah, di ladang, atau di mana, atau di kantor gitu. Di airport. Yohanes 5 nomor 37 langsung dari mulut Yesus. Oh, di airport. Wow, di airport. Nah, siap. Yohanes 5 nomor 37. Di airport tidak boleh bawa Bible, seperti nggak boleh bawa ganja. Yohanes 5 nomor 37. Bapa, Tuhan langit dan bumi, Tuhannya Yesus itu, Allahnya Yesus, rupanya tidak bisa dilihat. Nah, sekarang yang harus dipercaya siapa? Yesus atau Dwayne yang mengatakan Bapa itu tidak bisa dilihat, ya Bapa itu bisa dilihat. Sudah. Oke, saya jawab. Kang Chan Airport Saya kok jawab. suaranya Honda bebek ya? Saya jawab. Yesus datang pada abad ke-8. Lagi di parkiran. Yesus datang kepada abad pertama setelah Masehi. Sementara Musa melihat itu pada zaman sekitar 500 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi ketika Yesus berkata pada saat itu mengajar, tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa benar. Dan lagi tidak bisa melihat dengan mata telanjang Bapa. Bapa harus masuk ke dalam hadirat Allah. Masuk ke dalam hadirat Allah, kemuliaan Allah. Baru kita bisa melihat. Dan itu kebenaran sang Bapa. Tapi dia nabi. Iya. Yesus itu ternyata siapa yang saat itu bisa melihat Allah? Tidak ada kan? Ayo. Dan dia berkata kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Sebab apa? Dia adalah sang firman yang turun daripada Bapa, yang turun daripada Bapa. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita melihat Yesus, dia adalah Allah itu sendiri kan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Yesus itu nabi. Iya. Pada mulanya. Lengkap sudah penderitaanmu, Cang. Cang, kau menderita, Cang. Semua. Dah. Kata Yesus, Silakan, Bapa rupanya Bapa rupanya tidak bisa dilihat. Kata Oke, Anda, sebentar Bapa Kang bisa Chan, dilihat. si Alun mau. Yang mana? Yesus atau Anda? Mana yang saya pilih? Sebentar Doen. Oh, Doen, silakan, sebentar. Alun. Ini ada si Alun Lon, Kristen, Islam. Ya, Kristen. Oke, mau jawab yang mana ini? Jawab Kang Ya, Chan, jadi- betul? Jadi begini, Abang. Sebentar, jangan jawab begini. Nanti dulu minta dulu izin sama Doen, boleh enggak? Siap.
Bung boleh nggak dijawab sama si Alun? Saya boleh berbicara, silakan. Nah, silakan Lun, gitu dong. Jadi sopan, seenak gitu. Silakan Lun. Pak Doen istirahat dulu. Istirahat dulu. Jangan silakan, ketinggalan, Lun. ntar ketinggalan pesawat lagi. Begini Abang Sani. Artinya konsep agama itu kan dua, agama paganisme dengan agama Abrahamisme, ya, seperti agama yang bertuan kepada ya, lanjut lah. Abrahamic. Agama yang bertuan kepada tuannya para nabi, sedangkan agama pagan atau paganisme itu agama yang bertuan kepada makhluk. Jadi kalau berbicara mengenai kitab suci, itu tidak bisa menanyakan kepada kami agama paganisme, karena kami itu kan tidak menuhankan agama tuannya para nabi, ya seperti itu. Jadi para nabi itu semua bertuan kepada Tuhan yang tidak dilihat, tetapi kalau agama paganisme itu bertuan kepada sesuatu yang dilihat. Mohon izin 5 detik, guru-guruku mohon izin. Baru kali ini saya mendapat kejujuran ada Kristen mengaku paganisme, Kang Chan dan Kang Yan. Lanjut. Mantap. Memang iya, bener kata Alun. Begini, Salomo mengatakan bahwa Tuhan itu kan tidak serupa apa yang ada di langit dan di bumi. Terus para nabi semua mengatakan itu. Dan sebenarnya benar Alun. Jadi begini Done kita ini kan begini. Artinya Taurat itu diturunkan kepada sebentar, Alun bener Kristen ya, benar-benar Kristen ya Alun ya. Ya, jangan sampai Alun ini Islam gitu loh. Lanjut Kang Cang. Kang Alun loh. Lanjut Lun. Jadi begini, artinya saya melihat Palun, ini kan saudara-saudara berbelit-belit. Palun Tuhannya siapa? Palun Tuhannya siapa? Yesus, tetapi persoalannya Yesus itu orang yang rajin berdoa bahkan siang malam sampai pagi. Silakan ke Pak Duen. Jadi kasih nasihat Pak Duen kalau dia sedang mengadopsi paganisme. Silakan. Iya begini saudaraku Daniel. Artinya agama yang menuhankan Tuhannya Ibrahim, ajaran Taurat diturunkan kepada Daud untuk Musa. Ribuan tahun lagi turunlah Injil dan Mazmur, Taurat, Injil. Kemudian 100 tahun terbentuk Kristen, yaitu persekutuan bapak-bapak gereja. Jadi jika kita ditanya mengenai kitab suci, apa kitab suci kita salah menjawab semua. Kitab suci kita bukan Taurat, karena Taurat untuk umat Musa, Mazmur Daud, Isa untuk Nasrani, ya seperti itu. Makanya kita agama paganisme jangan coba-coba menjelaskan agama orang yang bertuan kepada Ibrahim, karena tidak akan kita jelaskan sampai untuk Nasrani, Isa untuk Nasrani katanya. Ya seperti itu. Seperti itu makanya di sini saya sangat kasihan sama saudara saya Don ini. Artinya kita paganisme mau menjelaskan konsep ketuhanan. Jangan nggak usah ketawa. Tadi udah dikasih alamat. Udah nggak usah biarin aja. Isa untuk Nasrani tidak bisa seperti itu. Kristen itu bukan Nasrani. Nasrani itu kan dahulunya mereka pengikut Yesus bukan menuhankan Yesus, tetapi Kristen ini yang menuhankan Yesus itu seperti itu. Jujur sekali Alun ini, jujur. Makanya Doen masih hidup Doen. Makanya kalau dikatakan Yesus Tuhan, kenapa di dalam Markus 6:12 Yesus itu orang yang sangat taat berdoa, bahkan berdoa sampai malam sampai pagi. Itu dia meminta kepada siapa? Jadi agama Abrahamik Tuhan mereka tidak bertuhan. Nah itu dalam sejarah manapun itu Abang Doen, agama Abrahamik Tuhan mereka tidak bertuhan atau bukan ciptaan. Nah, yang dimaksud dengan paganisme yaitu agama yang menuhankan sesuatu di alam semesta, kemudian mengadopsi agama Abraham atau agama-agama besar para nabi. Seperti itu. Aku terima kasih. Coba Pak Drone tanggapi. Pak Drone silakan, jangan mati dulu. Saya tidak menanggapi, tapi saya minta kalian teman-teman yang dari RT 06 menanggapi saja. Karena kalau yang saudara sebentar, dia pakai kortan 6. sampaikan Pak Doen ini Katolik atau menanggapi adalah saudara-saudara dari RT. Ya oke. Pak Doen ini Katolik atau Protestan? Protestan itu baru abad ke-16 Martin Luther, ya udah selesai. Lanjut kencang. RT 16 ya, lanjut kencang.
kita RT 6 disuruh menanggapi dari RT 16. Nah, berarti saya setuju dengan Pak Alun bahwa doain ini ajaran paganisme karena dia menuhankan Tuhan yang terlihat, menuhankan makhluk. Setuju? Keren Pak Alun. Doain kenapa kamu pagan? Doain kenapa kamu pagan, sedangkan Yesus bukan pagan. Pak Alun tanggung jawab, dia mengerti. Anda sebentar, Anda tahu pagan enggak? Sebentar, saya tanya, kalau Anda sholat, Anda menyembah siapa? Sebentar, Anda sholat, Menyembah Anda kan Allah. menghadapnya menyembah Allah ada di dalam Ka'bah tidak? Allah ada di dalam Ka'bah tidak? Di Masjid Haram ada enggak? Ngomong apa? Kalau ada enggak kan menyembah ada dia enggak? Itu maksud saya, maksudnya itu. Saya Ada menyembah enggak dia di situ? Allah. Di mana? Iya, tapi kan kamu kan kiblatnya ke arah Mekah, ke arah Masjid Haram. Dan saya bertanya kenapa arahnya ke sana? Ada Allah di situ enggak? Kalau tidak Anda pagan kan? Sebelum ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa nggak ada masalah. Ada Tuhan enggak? Begini drone. Kalau Halo tidak ada drone. Allah kan Nah, berarti doain pagan. dengerin dulu. Doain dengerin dulu. Drone begini saya kan membaca Bible atau Alkitab itu begini. Tuhan kita itu kan selalu berdoa naik ke bukit-bukit menyendiri kemudian berdoa dan dia orang yang sangat artinya begini, kata pendeta doa adalah percakapan kepada Tuhan, sedangkan doa yang Yesus ungkapkan adalah permintaan. Mana bisa Tuhan meminta sesuatu kepada yang lain dikabulkan? Itu kan secara logika. Coba drone jelaskan. Saya sudah bilang sebentar. Oke, nggak ada apa-apa. Palun. Gini, Yahudi punya kiblat. Boleh cari kiblatnya ya orang-orang Yahudi. Kenapa Palun nih? Turun juga Palun. Waduh. Tuh, Kristen menyembah manusia. Lagi kan naikin alun naikin lagi, bos. Alun naikin lagi. Jadi kata orang Kristen ya, saya nggak mau dituduh, ntar saya dipitnah lagi, kata Kang Cer, enak aja. Tadi kata Kristen 3 orang tadi juga. Tapi gini, siapa tadi satu lagi? Lancan sedikit aja. Ini kita baca di Epipanius ya. Epipanius nih, bapak gereja awal dalam kitabnya Panarion. Ini tentang bagaimana pengaruh pagan terhadap pemikiran Paulus. Nah di sini salah satunya, terserah mau Anda percaya Paulus atau enggak. Beberapa orang membela Paulus dengan mengatakan bahwa ia harus mengubah pesan Yesua agar orang-orang non-Yahudi dapat memahaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya Paulus mengambil ide-ide gnostik dan memasukkan ke dalam ajarannya, misalkan bahwa dunia ini berada dalam kegelapan. Di bahasa Inggris saya terjemahkan kan, dan bahwa kita hanya akan diselamatkan dengan menerima kedatangan seorang juru selamat dari dunia terang. Paulus mengacu pada Nazaret Gnostik, campuran Gnostisme dan ajaran Yohanes Pembaptis. Nah, Paulus mengacu pada agama-agama misterius pagan yang menyembah dewa, setengah manusia yang mati dan bangkit kembali, dan darahnya akan membersihkan para pengikutnya dari dosa-dosa mereka, bahwa kematian mereka akan menebus para pengikutnya mereka, bahwa penderitaan para dewa mereka mendatangkan keselamatan. Itu yang diambil dari ajaran Paulus, tapi diadopsi itu. Silakan Bang Minta, Bang Ganjan. Iya, enggak, benar kata si Alun itu. Silakan Bang. Saya nggak mengajak ini aja teman-teman ya, kencangin tab-tabnya biar tembus 100 Kak. Silakan. Ya pada hari ini kita mendapat sesuatu yang ini ya, yang luar biasa ya. Artinya ada teman Kristen yang secara jujur mengakui, walaupun itu mewakili atau tidak, tetapi pada faktanya ada yang mengakui bahwasanya Kristen memang agama pagan ya.
luar biasa ya. Ya, jadi gini, sebenarnya kami tidak akan membahas tentang Islam Kristen melawan Kristen juga, kita nggak boleh ya, Kang Miftah ya. Itu dasarnya. Cuman ya mudah-mudahan di dalam kekristenan kayak tadi si siapa Mas Aha nggak bawa kata Allah, ALLH, terus nggak bawa ya istilah Islam lah. Nyantai aja Yahweh gitu, atau misalkan apa kayak gitu, Elohim kayak apa, terserah dia, atau Theos. Izin Bang Yan, ini ada tamu ini. Tuhannya manusia. Ya terserah lah, mau Tuhannya manusia, mau Tuhannya sendal jepit, kan itu lain ini ya Kang Chan, saya mohon maaf, itu kan urusan keimanan ya. Tapi tolong gitu. Nah jadi yang kalau misalkan diganti semua, insya Allah nggak ada ini apa namanya, nggak ada perdebatan, percayalah sama saya. Silakan Bang David, selamat siang. Ya, David. Oke, siang. Bang David, Islam Kristen? Kristen. Oh, silakan Bang David, ganti saya ya di atas ya, sebentar. Silakan dengan Kang Chan. Oke, lanjut, silakan Pak David sama Kang Chan. David Tuhannya manusia. Ini diskusinya gimana? Kamu mau diskusi tertib apa kayak gini? Tertib lah, masa nggak mau diskusi? Mau diskusi. Terus kamu bilang kamu kasih kesempatan saya bicara berapa detik gitu, baru bagaimana? Ya, ambil ketentuannya. Ambil waktu semaksimalnya dalam satu poin. Nah, Anda menggunakan itu. Nanti kita diskusi TikTok poin by poin. Anda bisa mengelaborasi satu poin, Anda pakai 50 jam nggak apa-apa, tapi di poin yang sama, gitu. Tidak apa-apa. Dan saya interupsi kayak diskusi normal biasa aja gitu. Silakan Bang. Oke, jadi Tuhan Kristen jajar 3. Ya, dalam kekristenan yang saya pahami itu Tuhannya hanya satu. Ya, kalaupun itu dikatakan 3, kita bukan berarti 3 Tuhan. Dibedakan dari zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Ya, itu punya peran-peran sendiri. Ya, zaman Bapa itu di Perjanjian Lama. Zaman Yesus itu di Perjanjian Baru, dan sesudah Yesus adalah zaman Roh Kudus sampai saat ini. Jadi dalam firman Yohanes 1 ayat 1, firman itu menjadi manusia, firman itu juga adalah Allah. Jadi sama aja. Dan ketika Yesus naik ke surga, siap. Dah dapat Yesus mengirim Roh Kudus. Udah. Ini ya, bagian dari dirinya. Tuhan Anda jejar 3 atau jejar 1 atau hanya 1? Hanya 1. Nah, siapa namanya? Kami menyebutnya Bapa, Allah. Tuhan Anda siapa namanya? Bapa. Tuhan Anda yang 1 itu namanya siapa? Tuhan yang 1 yang mana? Tuhan Anda ada berapa? Jejar 3 atau hanya 1? Loh, saya sudah jelaskan dari awal tadi, kamu nggak nyimak. Percuma dong. Anda bilang 1. Kenapa kau nanya lagi 1 yang mana? Nah, sekarang maka saya tanya, Tuhan Anda itu bukannya 3. Yang 1 itu. Bukan 3. Nah, kan itu 1. Ya 1. Kita siapa namanya yang 1 itu? Siapa namanya yang 1 itu? Ya, kamu menyebutnya Bapa. Bapa, bukan Yesus. Bukan Yesus. Sama aja. Jadi dalam benak Anda Yesus adalah Bapa. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa dan baptislah mereka di dalam nama Bapa. Gak nanya itu, Pak David, gak nanya itu. Apakah Yesus adalah Bapa? Iya. Apakah Yesus adalah Bapa? Iya. Ya. Apakah ketika Yesus mati Bapa mati? Tidak. Allah itu roh. Kalau gitu Yesus bukan Bapa, karena Bapa itu roh. Yesus mati.
Bapak nggak mati. Loh. Pertanyaan kamu itu pertanyaan sudah ada ribuan tahun yang lalu. Sebelum kamu lahir. Ribuan tahun belum kejawab. Sebelum ada Al-Quran, itu sudah ditanya. Ya, para rabi-rabi. Jawabannya adalah Betul, sudah ditanya dari ribuan tahun yang lalu, tapi belum ada yang pernah bisa jawab. Lanjut, Kang Chan. Ya, kamu buka Yohanes. Sekarang kamu buka. Coba tampilkan ayat Yohanes. Wah, kamu yang jawab. Apakah Yesus adalah Bapa? Iya, makanya aku bilang pertanyaan Ya, kamu ini baik.